Ya, teman-teman, Bapak Ibu peserta, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang bagaimana proses menulis. Nah, perlu disadari bahwa proses menulis itu dimulai dari beberapa langkah. Yang pertama adalah kegiatan pratulis. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Pratulis itu adalah langkah awal bagaimana Bapak Ibu menemukan ide, kemudian menyiapkan bahan-bahannya, sebelum ke masuk yang kedua, yaitu proses menulis draft atau buram. Jadi di proses menulis draft atau buram ini, Bapak Ibu sudah ada idenya sudah ada, kemudian tinggal bagaimana menuangkan ide tersebut ke dalam tulisan. Nah, di tahap menulis ini, Bapak Ibu, di tahap menulis draft ini, Bapak Ibu tidak diizinkan untuk melakukan revisi. Jadi silakan ditulis dulu, nanti di tahap revisi itu ada tahapannya, kemudian apalagi menyunting itu nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam menerbitkan. Nah, menerbitkan ini berkaitan dengan proses untuk mendapatkan ISBN. Nah, Bapak Ibu, apa beda merevisi? Merevisi itu adalah kegiatan perbaikan dan penyempurnaan naskah dari segi sistematika, kemudian penyajian agar mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sistematika di tahap ini, maka di tahap pratulis Bapak Ibu sudah tentukan kira-kira saya ingin membuat buku apa, kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Jadi di sini adalah kunci Bapak Ibu ya di tahap pratulis. Kemudian kalau menyunting itu berkaitan dengan kesalahan tik. Misalnya Bapak Ibu kesalahan ketik yang harusnya persebaran ditulis perbesaran seperti itu. Kemudian ada penggunaan diksi, kemudian penggunaan kata depan, kemudian ada berkaitan dengan plagiarisme dan ketelitian data dan fakta. Nah, ini penting Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu menyajikan data atau fakta yang tidak benar. Nah, walaupun itu tulisan-tulisan fiksi, tetapi fakta-fakta yang sifatnya umum itu harus tetap berlaku atau harus tetap benar, Bapak Ibu ya. Ya, kita masuk ke tahap pertama, yaitu di pratulis. Pratulis di sini Bapak Ibu sudah memilih ide dan konsep, terutama judul dan tema. Jadi tidak lagi mencari-cari, tapi sudah ditemukan. Oke, fix saya ingin menulis tentang misalnya adalah tentang jenis-jenis bunga. Berarti sudah difikskan, sudah dipastikan Bapak Ibu akan menulis itu. Nah, ide-ide itu sebaiknya Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman dan keahlian. Terus bidang pekerjaan, kesenangan atau hobi. Nah, misalnya kita jadi guru kelas 5 misalnya. Silahkan dicari kalau memang ingin membuat buku referensi misalnya atau buku panduan, itu bisa carilah materi-materi yang ada di kelas itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu harus siapkan outline atau kerangka isi buku. Nah, kalau kerangka isi buku ini bisa nanti hasilnya adalah seperti daftar isi Bapak Ibu. Misalnya adalah seperti ini ya. Bapak Ibu ingin membuat buku tentang jenis bunga. Nah, jenis bunga. Bapak Ibu bisa beri pengertian dulu apa itu bunga. Kemudian warnanya apa saja, kan begitu. Terus jenis, mungkin tidak hanya jenis bunganya, bisa Ibu masukkan, kelompokkan menjadi misalnya banyak mahkota. Nah, seperti ini. Jadi semacam yang seperti ini, atau ini dikenal dengan mind map ya, peta pikiran, ini akan sangat membantu kemana arah tulisan nanti. Ini akan membantu sekali ya, kalau Bapak Ibu ingin menulisnya, ini akan sangat membantu nanti untuk menyusunnya. Sehingga di daftar isi nanti juga akan muncul apa itu bunga, warnanya apa saja, jenisnya, dan banyak mahkota. Demikian ya. Nah, ini untuk buku-buku yang non-fiksi ya, seperti buku-buku tertentu yang sifatnya misalnya memperkenalkan sesuatu, atau bisa juga sebagai buku referensi atau buku teks bisa ya.
Nah, jika itu buku cerita Bapak Ibu, maka di awal itu Bapak Ibu harus tentukan tokoh. Tokoh cerita ini penting karena dia yang akan membawa cerita itu seperti apa. Nah, ketokohan ini atau tokoh cerita ini harus konsisten Bapak Ibu. Misalnya di tokoh utama, ini saya ambil contoh dari bukunya Bambang Trims, ini ada nama tokohnya adalah Gilang. Usianya 9 tahun, rambutnya ikal, badannya kurus tinggi, benda yang dipakai kacamata gelang kulit, kesukanya melukis, tidak sukanya belajar matematika, dan sifatnya pendiam. Nah, dengan deskripsi tokoh ini, maka ilustrasi yang dibuat itu akan konsisten, Bapak Ibu. Jadi di halaman 1 misalnya bentuk tubuh Gilang kurus dan tinggi, di halaman 2 tidak berubah lagi menjadi yang pendek dan gemuk seperti itu. Nah, sehingga deskripsi tokoh ini sangat penting. Yang kedua adalah menyusun sinopsis. Sinopsis ini bertujuan agar Bapak Ibu bisa merangkai cerita dari awal sampai akhir dan selesai. Sinopsis itu adalah ringkasan jalan cerita sebagai pemandu awal untuk mengembangkan cerita. Nah, ada juga penulis yang tidak perlu menulis sinopsis ya, tetapi saran itu sinopsis itu sangat penting agar cerita kita berurut dan selesai. Misal dari bagaimana tokoh A sampai dia ketemu masalah dan masalahnya selesai. Seperti itu bisa dibuat di dalam sinopsis. Lanjut adalah membuat papan cerita. Nah, papan cerita itu berisi tentang halaman, setiap halaman itu terjadi kisah apa, Bapak Ibu. Nah, misal saja Bapak Ibu membuat sekitar 24 halaman, berarti Bapak Ibu buat dari halaman 1 sampai halaman 24 itu kisahnya apa saja. Misal ya, seperti ini. Nah, ini halaman, ini teksnya, dan ini ilustrasi. Nah, di halaman 1 misalnya tanpa teks, duduk diam gitu. Berarti di gambarnya adalah tokoh utama misalnya duduk diam. Nah, seperti itu. Jadi hingga berlanjut sampai halaman terakhir Bapak Ibu, sampai berapa aja ditentukan banyak halaman. Nah, biasanya halaman itu adalah kelipatan 8 atau 16 ya. Ada juga kalau di UNESCO itu ada 49 halaman. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Kemudian, nah baik buku cerita, buku fiksi atau non-fiksi itu diharapkan melengkapi materi pendukung penulisan teks. Ini Bapak Ibu diharapkan melakukan riset, kemudian kumpulkan bahan-bahan sebagai materi isi buku. Nah, banyak cara Bapak Ibu untuk mendapatkannya, bisa melalui perpus, internet, wawancara narasumber. Nah, ini bisa kalau buku biografi ya, diskusi, brainstorming. Nah, data-data ini kemudian Bapak Ibu jadikan dalam satu folder ya. Misal Bapak Ibu di laptop atau komputer punya folder cerita gitu misal. Jadi source-nya, bahan-bahannya dimasukkan di sini. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak susah mencarinya. Bila perlu judulnya itu ditentukan misalnya di sini tentang seperti tadi contohnya bunga, ini bunganya, ini jenisnya. Nah, sehingga Bapak Ibu akan memudahkan nanti ketika merangkai atau menulisnya. Nah, yang pasti juga Bapak Ibu dengan tahu bahan-bahan ini kita bisa membuat kebaruan dari buku yang kita bikin, yang kita buat ya. Jadi ada sesuatu yang novelty istilahnya ya dari karya kita. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu harus menetapkan target waktu atau timeline. Nah, ini agar realistis ya. Kemudian kita juga terpacu. Misalnya target kita menulis satu buku ini adalah 1 bulan. Bapak Ibu tentukan minggu pertama apa, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ini harus jelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang punya target ini dan harus dipaksakan ya. Kadang ya perlu pemaksaan sedikit terhadap diri kita agar kita bisa menyelesaikan tugas berdasarkan target waktu yang kita buat. Selanjutnya di menulis draft atau buram Bapak Ibu. Nah, di sini jika Bapak Ibu buku cerita
Bapak Ibu dapat memulai cerita dengan beberapa cara. Yang pertama, memulai dengan mendeskripsikan peristiwa atau kejadian. Misalnya, petir datang saling sambar gitu misalnya. Jadi diawali dengan situasi atau kejadian. Berarti ketika petir datang saling sambar, hari masih malam, berarti situasinya adalah ada hujan, terus situasinya masih malam, seperti itu. Jadi bisa dimulai dengan deskripsi atau peristiwa. Cara yang kedua bisa dengan mengenalkan sosok utama, seperti tadi Gilang misalnya. Gilang duduk terdiam, dia mengenakan kacamata sambil memandang kejauhan gitu misalnya. Jadi bagaimana sosok si tokoh utama sebagai mengawali cerita itu. Yang ketiga bisa menggambarkan suasana ketegangan atau konflik ya Bapak Ibu. Dodo dan Didi bertengkar, mereka saling menyalahkan. Nah, tidak ada yang tahu bagaimana awal keributan itu muncul sampai akhirnya. Nah, seperti itu adalah bisa menggambarkan suasana ketegangan antara dua atau tiga tokoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu bisa dengan dialog Bapak Ibu ya. Dialog, mungkin bertanya kabar, terus hai Dono, dari mana kamu gitu misalnya ya. Jadi atau apa yang kamu bawa. Nah, itu berawal dari dialog itu dapat memulai sebuah cerita Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah memulai cerita, di dalam cerita itu Bapak Ibu itu dapat menyisipkan dialog ya, dialog. Jadi ini penting karena apalagi kalau misalnya cerita itu pembacanya anak-anak, dialog itu sangat penting. Dia dapat tahu, pembaca dapat mengetahui apa maksud atau bagaimana jalan dari cerita itu. Nah, sebagai contoh di sini ada dua ya. Ada yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah, hal yang paling kentara dari perbedaan ini, Bapak Ibu, ini dasar ya harus diketahui agar nanti mengurangi proses wasunting. Misalnya penggunaan tanda koma di sini ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ya, cukup Budi, tanda petik ya, Budi, koma ayo pulang. Tanda seru ditutup dengan tanda petik, dua, teriak Rina memanggil adiknya. Nah, dialog-dialog seperti ini perlu disisipkan untuk menambah kualitas atau mempercantik istilahnya ya sebuah buku cerita ya. Kemudian mengembangkan alur cerita ini penting banget Bapak Ibu ya, penting sekali. Yaitu kalau buku cerita anak pada umumnya itu adalah alur maju, dan alur yang baik itu memberikan peluang bagi tokoh utama menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya si tokoh utama dia mengalami kesulitan memotong apel gitu misalnya. Jadi tidak tiba-tiba datang ibunya membantu mengupas atau memotong apel, tapi si tokoh utama yang berusaha dengan keras ya. Atau misalnya ketika dia belajar naik sepeda, dia jatuh, kemudian tiba-tiba ada tokoh lain ya, peri gitu misalnya, memberikan mantra simsalabim, dia tiba-tiba bisa mengendarai sepeda. Nah, jangan seperti itu nih, tapi berikan si tokoh utama itu agar gigih dia berusaha sendiri menyelesaikan masalahnya. Itu justru akan lebih membangun kepuasan pembaca ya. Kemudian karena kan di sini ada karakter yang harus disisipkan dalam cerita anak. Berarti dia harus gigih, bukan berarti dia harus menunggu pertolongan dari orang lain. Nah, kemudian mengakhiri cerita, Bapak Ibu. Untuk cerita anak-anak, Bapak Ibu harus tentukan apakah ceritanya membahagiakan atau menyedihkan. Namun pada umumnya untuk cerita anak-anak itu adalah akhir yang membahagiakan. Nih, umum ya Bapak Ibu ya, dan memang biasanya kita harus karena di anak-anak itu kan dia masih mengimajinasi ya, dia harus ditanamkan karakter. Berarti walaupun di awal ada kesulitan demi kesulitan, tapi di akhirnya bahagia, di sana akan terlihat bagaimana perjuangan berupa kerja keras. Jadi seperti itu diharapkan untuk anak, buku cerita anak itu akhirnya yang membahagiakan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi selamat menulis, silahkan dibuat draftnya,
nanti kirimkan di email ya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye-bye.